Jadi eh, kita lanjutkan. Sekarang kita akan bahas mengenai elektron pada medan magnet eksternal. Nah, jadi ketika partikel bermuatan berada pada medan magnet eksternal, maka akan mengalami kopling minimal yang memenuhi invariansi Theta pada persamaan Maxwell, di mana P mu momentum 4-nya itu sama dengan P mu-nya itu menjadi P mu minus E A mu gitu ya. Karena ketika muatannya itu memiliki muatan E. Nah, begitu pula IH per parsial mu itu menjadi IH per parsial mu minus E A mu gitu ya. Karena operator momentumnya itu adalah IH per parsial mu. Nah, dengan demikian parsial mu-nya itu sama menjadi parsial mu plus I ya, harusnya ada I-nya plus I E per H bar A mu gitu ya. Ini harusnya ada I. Nah, di mana CEE itu adalah muatan dari partikel dan A mu itu adalah vektor 4 potensial. Nah, apabila ditinjau untuk elektron yang berada pada medan magnet eksternal yang tak berkandung waktu, maka tidak akan muncul medan magnet induksi. Jadi A0-nya itu adalah V per C, di mana V-nya itu adalah potensial listriknya itu sama dengan 0. Dan juga kuat dari medan magnetnya V itu sama dengan curl A. Nah, selanjutnya kita tinjau persamaan Dirac untuk energi positif gitu ya, untuk elektron energi positif. Jadi kita memiliki alfa dot ya momentum yang sudah terkopling P minus EA C ditambah beta MC kuadrat U sama dengan EU. Nah, kita bisa tuliskan dalam bentuk matriks seperti ini. Nah, dengan demikian kita dapatkan dua persamaan terkopel. Nah, di mana kita tinjau UK itu adalah sigma dot P minus EA per E per C plus MC UP gitu ya, dari persamaan terkopel tersebut. Nah, sekarang ketika kita tinjau untuk elektron yang bergerak ya sangat lemah gitu ya, jadi momentumnya besar dari momentumnya jauh kurang dari MC, maka energinya itu dapat didekati dengan MC kuadrat. Dengan demikian, UK itu dapat didekati menjadi bentuk seperti ini. Nah, begitu pula untuk yang UB gitu ya, kita akan dapatkan persamaan seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa gunakan relasi dari matriks Pauli gitu ya, yang diberikan seperti ini. Nah, kalau kita gunakan A itu adalah P minus EA dan juga B-nya itu juga P minus EA, maka kita akan dapatkan perumusan seperti ini. Nah, di mana P cross A ditambah A cross B itu sama dengan epsilon, ya ini komponen ke I-nya itu sama dengan epsilon IJK BJ AK ditambah AJPK gitu ya. Ya ini tak lain adalah perumusan dari perkalian vektor yang biasa kita kenal gitu ya. Nah, demikian kalau kita tukar indeksnya gitu ya, kita tukar indeksnya maka tandanya itu menjadi negatif karena kita melakukan permutasi dari ya indeks ini gitu ya. Kan ingat bahwa jika permutasinya genap, maka epsilonnya itu ya akan bernilai positif dan permutasinya ganjil, maka epsilonnya itu bernilai negatif. Kalau kita melakukan pertukaran sekali lagi kan, ya kita menambahkan satu kali permutasi gitu ya. Jadinya tandanya itu eh, berganti. Nah, dengan demikian, kalau kita substitusikan operator dari momentumnya seperti ini, maka kita bisa dapatkan ini harusnya parsial ya, parsial C, ini parsial C. Nah, dengan demikian kita akan dapatkan perumusan seperti ini. Dan ini itu tidak lain dan tidak bukan, itu adalah curl gitu ya, curl dari A gitu. Nah, curl dari A itu adalah kuat dari medan magnetnya gitu ya. Nah, jadi kita memiliki perumusan seperti ini. Kalau kita substitusikan, maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, kemudian kita substitusikan ke persamaan terkopel tadi gitu ya, yang ini gitu ya, yang sudah dipisahkan. Dan kalau kita substitusikan, maka kita akan dapatkan persamaan seperti ini gitu ya. Kita substitusikan nilai yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, kemudian kalau kita pindahkan
C-nya ke sana gitu ya, sehingga suku yang ada di sini itu menjadi suku energi non-relativistik gitu ya. Nah, sehingga kita akan dapatkan perumusan yang seperti ini. Nah, karena persamaan ini itu memberikan nilai eigen energi yang non-relativistik, maka persamaan ini itu haruslah berupa persamaan Schrödinger. Persamaan Schrödinger untuk partikel yang berspin dan memiliki kopling minimal di sini. Nah, persamaan ini disebut sebagai persamaan Schrödinger-Pauli gitu ya, karena di sini limit dari persamaan Diracnya itu menunjukkan persamaan Schrödinger. Nah, jadi kita memiliki persamaan Schrödinger Pauli seperti ini jika suku kedua di sisi kiri yang ini itu menunjukkan interaksi momen magnetik elektron dengan medan magnet ya, karena muncul spin dot apa ini ya dot B gitu ya, dan ini tidak lain adalah ini adalah interaksi gitu ya, interaksi antara spin terhadap medan magnetnya, di mana kita definisikan momen magnetiknya yaitu E H bar per 2M sigma gitu ya, di mana relasi dari momen magnet dengan operator spin itu sama dengan GE per 2M S atau GE H bar per 4M sigma gitu ya, di mana G-nya itu adalah faktor giromagnetik. Nah, dengan menyamakan persamaan ini dengan persamaan ini, maka kita akan dapatkan nilai faktor giromagnetiknya itu sama dengan 2. Nah, prediksi nilai giromagnetik yang didapatkan dari persamaan Dirac ini ya sesuai dengan eksperimen, yaitu sekitar 2 gitu ya. Ya mestinya ada error gitu ya, yang mana selisihnya itu juga sesuai dengan koreksi yang akan didapatkan pada elektrodinamika kuantum gitu.